Satu hal lagi yang setelah pernikahan perlu kita pikirkan itu adalah masalah setelah anak lahir. Nah itu biasanya menjadi perubahan besar tuh Bun. Sebelum punya anak seperti apa, begitu punya anak kan semuanya berubah tuh. Dari sisi waktu, dari sisi perhatian, dari sisi tanggung jawab, itu kan berubah ya. Nah itu nyikapinya gimana menurut pengalaman kita tuh? Ya cara mendidik anak lah ya intinya. Saat mendidik anak, kekompakan suami istri itu ya itu apa? Balik lagi awal itu komunikasi kan yang harus kita jaga. Karena untuk mendidik anak itu harus satu suara. Ya. Karena berarti harus komunikasi. Kita jangan sampai berdebat di depan anak untuk mendidik dia, tapi kita debatkan di depan anak. Jadi saat kita ngasih rules atau aturan untuk anak, di belakang anak kita harus sudah sepakat dulu. Iya. Jangan sampai anak-anak lihat kita berdebat untuk bikin aturan buat mereka gitu. Nah itu kan konyol sebenarnya kan. Kalaupun belum ada kesepakatan, diamin dulu jangan dulu. Kalau enggak diam atau jangan dulu disebut, jangan dulu ngasih aturan itu gitu istilahnya. Iya. Itu emang dilema sih. Kadang-kadang kan kita nggak terkontrol gitu loh. Ya dan dadakan lah istilahnya kan. Ada kejadian kita langsung. Gitu susah kan. Memang paling susah menurut aku mendidik anak. Karena apalagi terutama aku ya ibu gitu. Lebih pakainya kan perasaan, beda sama bapak kan pakainya logika kan. Kalau aku kan anak digituin, ngelihat anak sedih aja aku udah 2 kali lebih sedih. Sampai sekarang aja aku ngomong ke anak-anak, ngelihat kalian bahagia tuh bunda 100 kali lebih bahagia daripada kalian gitu. Karena emang iya aku ngelihat anak-anak sedih tuh dulu bukan takut lah. Ayah pernah ngomong bunda tuh kayak takut buat sama anak, bukan takut. Aku takut nyakitin dia gitu. Takut lihat dia nangis, bukan takut istilahnya bukan takut dia marah, takut berantem sama aku. Enggak takut gitu. Cuman ngelihat dia nangis, ngelihat dia sampai ikut sedih gitu kan. Sampai detik ini aja banyak kesalahanku yang bikin aku kalau udah ingat itu lagi bikin aku nangis lagi gitu. Saking menyesalnya. Dulu kenapa aku sebodoh itu, kenapa dulu aku nggak ngerti itu, padahal anak waktu dulu masih kecil. Nah itulah. Nah, itu karena kan belum ya, jadi orang tua itu kan belajar bukan pengalaman, kecuali untuk anak kedua ketiga ya. Anak pertama itu pasti itu masih belajar kan Bu. Babak belurnya di dia sih. Babak belur itu pasti. Nah itu menjadi tantangan tersendiri buat orang tua itu ya. Suami harus paham, istri harus paham, sebagai bapak, sebagai harus ada tegasnya, suami, harus ada lembutnya, sebagai ibu, sebagai istri kan gitu kan. Berbagi peran kan, bagi peran itu kan nggak gampang gitu. Iya. Di keluarga itu kan nggak gampang. Dan biasanya anak tuh jadi tempat sampahnya kita. Iya. Saat kita bad mood, suka ke anak. Nah itu yang harus dirubah tuh. Iya sih, anak itu selalu jadi objek penderita. Karena kan jadi kita paling berkuasa berupa anak. Itu ngerasa dia tuh bawahan kita gitu, bukan meskipun di mana-mana sebutnya buah hati kita, banyaknya kan gitu. Makanya sampai ada anak yang aku lihat kasusnya sampai disetrika sama ibunya gara-gara bapaknya nganggur, gara-gara bapaknya judi, lampiasannya ke anak. Aku sebagai orang luar masih bisa marah gitu, ngapain sih ibunya kayak gitu, padahal aku sendiri juga dulu gitu. Itu juga sama gitu dulu tuh kayak gitu. Padahal anak nggak tahu apa-apa dan dia akan bawa luka itu sampai dia dewasa kan. Iya. Nah itu yang jadi beban sebetulnya. Anak itu jadi korban tidak pada saat itu aja, tapi sampai di bawah dia sampai nanti tua gitu ya, dewasa sampai bahkan tua kalau tidak ada kesadaran gitu. Belum kita rilis, belum dia rilis, mungkin dia akan nerapin itu juga ke anaknya. Iya. Jadi warisan buruk lah. Pasti. Nah itu yang harus disikapi oleh kita. Jangan sampai
kita tuh mewariskan luka ke anak kita, karena nanti ya itu akan turun temurun juga, akhirnya jadi sakit psikis gitu kan. Yang paling susah tuh memang udah kalau sakit mentalnya. Kalau fisik kita cubit, kita pukul 3-2 hari juga sembuh lah sakitnya gitu, separah-parahnya. Tapi kan kalau mentalnya dia bawa sampai tua, itu sampai mungkin seumur hidup dia. Iya, seumur hidup. Nah itu menjadi anak seperti apa nih yang Susah perlu makanya. Ya itu disikapi? sebetulnya itu komunikasi. Tapi kalau misalnya dari awal pernikahan kita sudah bagus, komunikasi kita sudah lancar, kita sudah saling kayak tadi kompromi, menurunkan ego, insya Allah anak pun kita akan bisa nerapin itu kan. Ke pasangan kita bisa nurunin ego, masa ke anak gak bisa? Iya. Karena kita sudah berlatih. Nah makanya itu berlatihnya tuh saat kita masih berdua dulu itu. Iya sih. Komunikasi bagus, otomatis saat kita didik anak juga kita akan satu kepala gitu, satu suara. Makanya fondasinya yaitu di awal saat kita menikah. Kalau kita udah berhasil untuk bisa berkomunikasi baik, suami istri bisa saling memahami, memaklumi, bisa saling kompromi, bisa nggak marah-marahan dengan tanpa alasan yang kayak gitu-gitulah istilahnya, itu otomatis ke anak pun akan terbiasa kita seperti itu. Ngedidik anak pun ya kita kayak ke pasangan. Iya. Makanya kalau ke anaknya galak, ke anaknya yang keras itu, pasti komunikasi suami istri itu pun begitu sebetulnya. Cuma kita nggak tahu aja. Iya. Nah ya itu yang harus dipelajari, disikapi. Sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai ibu, kan itu. Soalnya gini loh, kenapa kita ke anak ngerasa dia bawahan? Karena mindset kita, suami istri itu dulu, suami itu selalu di atas istri, selalu lebih dari istri jabatannya. Padahal enggak juga, karena namanya menikah itu seharusnya partner. Sama, saling menghormati, suami menghormati istri, istri pun menghormati suami dengan cara ya yang berbeda lah. Berbeda, caranya kita, aja yang iya, berbeda. caranya aja berbeda, tapi sebetulnya menghormati. Kayak suami tidak mukul istri, itu aja kan berarti menghormati istri sebetulnya. Dengan mendengar pendapat istri, itu aja hormat ke istri sebetulnya. Iya. Bukan berarti suami harus disuruh-suruh sama istri, ya boleh, nah, itu kan nggak gitu juga. Istri pun hormat ke suami ya, misalnya memposisikan dia sebagai seorang bapak, kepala rumah tangga. Bahkan dengan misalnya ke anak aja ngomong misalnya, nanti ya nanya ayah dulu, tuh nanti ayah marah. Itu aja ke anak udah mencerminkan bahwa oh bapak saya tuh yang paling harus dihormati nih. Ibu saya aja hormat kok, ibu saya aja segalanya nanya ke bapak saya, minta pendapat bapak saya. Itu aja kan tanpa kita harus, kamu harus hormat ke bapak, ke ayah, harus ini, tanpa harus begitu gitu. Iya. Nah kalau dulu dianggapnya tuh kan bapak tuh pokoknya apapun yang diomongin harus iya, tanpa ada kita kompromi. Istri gak setuju pun gak peduli. Otomatis istri pun jadi anak begitu, nggak anggapnya ya kamu juga anak buah saya, oh saya juga punya atasan kok di sini. Padahal anak pun sebetulnya bukan anak buah kita. Bukan. Jadi suami istri partner. Kan titipan Allah itu. Iya, ya itu harus kita jaga baik-baik, kita didik baik-baik, supaya nanti kita kembalikan ke yang punya. Iya, karena kan itu investasi, gitu. Investasi kita juga. Anak yang soleh, anak yang baik itu kan doanya nyampe ke kita saat kita sampai. Jadi investasinya bukan cuma saat kita masih hidup, saat kita udah meninggal nanti doa-doa dia akan bantu kita di sana. Iya. Kalau kita nggak berhasil didik mereka, ya sia-sia juga gitu. Kita di sana nggak akan, bahkan saat kita meninggal aja mereka datang apa enggak aja walau alam gitu. Alam gitu ya. Iya, boro-boro ngedoain. Tujuan kita setelah meninggal itu salah satunya yaitu makanya tujuannya dapat anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, itu kan sampai. Makanya dari awal nikah dasarnya itu bukan FOMO, bukan nikah hanya untuk di dunia, tapi untuk dunia akhirat. Iya betul. Oke, Bunda. Apa ini? Itu aja yang bisa kita lakukan, bicarakan hari ini. Ya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe.
sesuai dengan Silahkan tulis di komen, barangkali ada bahasan yang perlu kita bicarakan, ada tema yang perlu kita diskusikan atau kita bicarakan. Silahkan tulis di komen ya, itu akan membantu kami untuk membahasnya. Terima kasih, sukses, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih.